萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan benar-benar santai setelah dia menyelesaikan gerbang Pan dengan benar. Karena Xiao Li masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan para pembantu di ujungnya, Xiao Yan yang benar-benar santai tidak membuat gerakan untuk meninggalkan Akademi Batin. Berita bahwa Xiao Yan hendak pergi tidak tersebar. Ini karena Wu Hao dan yang lainnya tahu bahwa begitu berita ini diketahui oleh orang-orang di dalam gerbang Pan, tidak dapat dihindari bahwa banyak orang akan kecewa. Dalam hal apapun, Xiao Yan sering menghilang. Itu adalah masalah umum baginya untuk menghilang selama beberapa bulan. Oleh karena itu, menyembunyikannya juga akan sangat mudah. Mungkin lebih baik mengumumkan berita ini di masa depan ketika waktunya sudah tiba. Xiao Yan dengan tenang tetap berada di dalam Akademi Batin selama periode waktu berikutnya. Dia kadang-kadang memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah di depan umum dan memperlakukan mereka sebagai hadiah yang dia berikan kepada anggota gerbang Pan yang membentuk penonton di sekitarnya. Orang yang tak terhitung jumlahnya akan datang dan mengamati setiap kali dia menyaring pil obat. Meskipun jumlah alkemis yang saat ini gerbang Pan rekrut tidaklah kecil. Bahkan para alkemis di dalam gerbang Pan merasakan keingintahuan yang besar terhadap pemimpin ini yang memegang gelar alkemis teratas dalam Akademi Batin. Setelah semua, sebagian besar siswa baru belum pernah melihat persaingan pemurnian pil obat yang sering dipuji antara Xiao Yan dan pemimpin geng obat saat itu. Lin Yan datang dan menemukan dia dengan wajah penuh senyum licik pada suatu hari ketika Xiao Yan menunggu. Setelah itu, mantan menyeretnya keluar dari gerbang Pan dan membawanya ke arena pertempuran yang berliku di Akademi Batin. Arena pertempuran Akademi Batin adalah tempat paling populer di seluruh Akademi Batin. Ada banyak orang yang menghapus keringat mereka di tempat ini. Pemenang akan menikmati sorak-sorai, kehormatan, atau peringkat sementara pecundang hanya bisa mundur tanpa harapan sebelum menahan kemarahan mereka untuk berlatih lagi. Mengantisipasi hari ketika mereka bisa kembali ke lawan mereka. Arena besar itu, bagaimanapun, kosong ketika Xiao Yan memasuki tempat itu. Pertempuran tanpa akhir yang biasa telah hilang. Sebaliknya, platform tinggi sekitarnya dipenuhi dengan kepala manusia yang padat. Percakapan pribadi itu seperti jumlah lalat yang tak terhitung jumlahnya yang berdengung di arena pertempuran. Suara berdengung ini tiba-tiba menghilang saat Xiao Yan memasuki area tersebut. Banyak tatapan berangsur-angsur menjadi panas. Sesaat kemudian, sorakan seperti petir terdengar di samping telinganya. "Kamu, apa yang kamu pikirkan untuk lakukan? Jangan bilang kalau kamu ingin bertarung denganku di sini?" Suara keras itu menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya ketika dia dengan tak berdaya berbicara kepada Lin Yan di sampingnya. "Saya tidak ingin menerima pemukulan. Namun, orang yang ingin melakukan pemukulan adalah orang lain." Lin Yan tertawa terbahak-bahak. Dia segera mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Suatu suara tepukan keras muncul di sekitar arena. Dua sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar sebelum berkedip dan muncul di arena pertempuran di bawah. Tatapan Xiao Yan melayang. Dia tertegun untuk menyadari bahwa dua orang di bawah ini secara mengejutkan Lin Xiuya dan Liu Qing. Kedua orang ini? Xiao Yan bertanya dengan sikap tertegun sambil mengamati tatapan penuh semangat Lin Xiuya dan Liu Qing saat mereka mengangkat kepala mereka di bawah. "Saya tahu bahwa Anda harus membutuhkan sejumlah pembantu ketika kembali ke Kekaisaran Jiama kali ini. Oleh karena itu, saya telah memberitahu dua orang ini tentang masalah Anda. Tentu saja,
Saya tidak mengungkapkan niat untuk mengundang mereka. Namun, dua orang ini secara sukarela dengan mengatakan bahwa mereka juga akan mengikuti Anda ke Kekaisaran Jiama untuk mengalami apa yang disebut Mystic Cloud Sect jika Anda bisa mengalahkan mereka berdua. Lin Yan mengangkat bahunya dan berbicara dengan senyum. Xiao Yan terkejut. Dia segera melihat ke bawah pada dua orang dengan kejutan. Itu cukup normal bagi Lin Yan untuk mengikutinya ke Kekaisaran Jiama. Setelah semua, yang terakhir sudah disebutkan saat itu. Namun, dua orang ini sebenarnya juga hehehe. Sebagian besar teman lama yang ada di sini saat itu sudah meninggalkan Akademi Batin. Tidak ada lagi banyak arti untuk terus tinggal di sini sekarang. Sebenarnya, sekelompok orang saat itu memang mengagumimu sedikit. Kedua orang ini biasanya bertindak sangat bangga, tetapi mereka juga memiliki pemikiran yang sama terhadap Anda. Dari sudut pandang tertentu, mereka juga menganggap Anda sebagai seseorang yang dapat mereka jadikan teman. Lin Yan tersenyum dan menjelaskan, jika Anda juga berpikir bahwa dua orang ini layak berteman, Anda harus menyetujui permintaan mereka. Selain itu, Anda tidak boleh menahan apapun dan dengan kejam memberi mereka pukulan. Itu benar, Xiao Yan mengalahkan dua rekan ini. Kedua orang ini mempertahankan persentase kemenangan tertinggi di dalam arena pertarungan. Anda akan segera pergi. Tinggalkan tanda bahwa orang lain akan mengalami kesulitan melebihi. Orang muda harus melakukan hal-hal gila. Awa tiba-tiba terdengar dari belakang. Xiao Yan berbalik dan melihat bahwa itu sebenarnya Wu Hao, Xiao Yu, dan sekelompok besar orang. Dari ekspresi mereka, sepertinya mereka sudah menyadari hal ini jauh sebelumnya. Xiao Yan melihat ekspresi serius Lin Yan dan kemudian wajah yang menggembirakan dari Wu Hao dan yang lainnya. Dia tercengang. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, "Karena ini kasusnya, saya akan dengan kejam meratakan kedua orang ini. Sebenarnya, saya memiliki keinginan untuk melakukan ini dulu. Namun, saya tidak memiliki kemampuan." Jari kaki Xiao Yan ditekan di tanah setelah mengatakan ini. Tubuhnya membalik pagar pembatas dan bergegas turun seperti bayangan, muncul di arena dalam sekejap. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum saat dia melihat wajah mereka yang agak bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dan bunyi kacang retak mulai muncul. Sebuah sorakan yang bisa memindahkan gunung dan membalikan laut terdengar dari galeri melihat ketika Xiao Yan memasuki arena. Satu orang yang bertempur melawan dua kelas Do Uang tetua Akademi Dalam. Barisan yang sangat menarik ini adalah sesuatu yang jarang muncul di dalam arena pertempuran. Tiga orang yang muncul adalah orang-orang paling luar biasa dari peringkat kuat saat itu. Pesona legendaris Xiao Yan saat ini di dalam Akademi Batin adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi siapapun. Lin Xiuya dan Liu Qing juga berada di posisi 3 pada peringkat kuat saat itu. Sekarang, keduanya berada di antara tetua dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dengan mereka berdua bergandengan tangan, sepertinya mereka hampir bisa bertarung melawan seorang elit Du Huang. Xiao Yan, jangan menahan apapun kali ini. Liu Qing dan saya juga akan melepaskan semua kekuatan kami. Lin Xiuya melihat wajah tersenyum dari pria muda berjubah hitam yang berdiri tegak di depannya saat dia tertawa. Kami akan menjadi petarung Anda jika Anda mengalahkan kami berdua. Liu Qing berkata. Tatapannya liar dan panas saat mengamati Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengulurkan telapak tangan ke arah mereka berdua dan tertawa, 10 pertukaran. Jika saya tidak dapat mengirim Anda berdua di 10 pertukaran, itu bisa dianggap kerugian saya. Hehehe, sombong sekali. Bahkan tetua pertama hadir dalam pertarungan ini. Jangan sampai menggigit lidahmu. Lin Xiuya menunjuk ke bagian tertentu dari galeri melihat saat dia terkekeh.
Tatapan Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk Lin Xiuya dan melihat ke atas. Dia memang melihat Suqian dan tetua akademi dalam duduk dan menunggu di tempat itu. Mereka tersenyum sambil melihat arena di bawah. "Anda rekan, apakah Anda semua begitu bebas?" Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat kedua orang itu. Dia berbicara dengan seringai, namun itu masih 10 langkah. Lin Xiuya dan Liu Qing mengangkat alis mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka segera tertawa. Kuat Du Qi tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh mereka. Masing-masing dari mereka mengambil 1 langkah ke samping. Meskipun ini tampak seperti langkah acak, itu menyebabkan kejutan memancar di mata Xiao Yan. Dengan posisi berdiri, kedua orang ini bisa secara bersamaan menghadapi serangan yang dilepaskan musuh dari sudut manapun. Kapan kerjasama antara keduanya mencapai tingkat yang sedemikian hebat? Tidak heran mereka berani menjadi sombong. Mereka memiliki beberapa kartu di lengan baju mereka. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hijau tua Du Qi merembes dari setiap bagian tubuhnya. Setelah itu, ia berlari melalui jalur Qi-nya dengan cara yang mirip toren. Perasaan energi yang kuat mengisi setiap sel di bawah kulit Xiao Yan. Sorak-sorai orang-orang di galeri melihat sekitarnya menjadi lebih keras saat mereka mengalami 3 aura kuat yang tiba-tiba melonjak keluar. Wajah banyak orang memerah karena kegembiraan menyaksikan persaingan yang sengit. "Apakah Anda siap?" Xiao Yan menghadapi 2 lainnya dan dengan lembut bertanya. "Ci." Lin Xiuya dan Liu Qing menggunakan tindakan mereka untuk membalas pertanyaan Xiao Yan. Kedua tokoh itu bergetar dan berubah menjadi 2 garis samar yang tidak bisa dipisahkan. Akhirnya, mereka berubah menjadi busur yang agak misterius saat mereka bergegas menuju Xiao Yan. Cukup kecepatan yang bagus. Xiao Yan tersenyum sambil melirik 2 sosok buram yang bergegas. Tubuhnya tidak bergerak. Sesaat kemudian, 2 angin tiba-tiba mencapai dia. Kekuatan angin membawa suara yang menusuk telinga yang merobek udara. Satu datang dari atas dan yang lain di bawah saat mereka menyerang Xiao Yan. Posisi menyerang Lin Xiuya dan Liu Qing agak sulit. Dengan 1 di atas dan 1 di bawah, mereka menyerang 2 tempat yang Xiao Yan akan mengalami kesulitan mengelola. Jika Xiao Yan hanya membela terhadap 1 lokasi, dia pasti akan diserang dari tempat lain. Di bawah fokus dari sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh patung seperti Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat angin dari kedua tinju hendak mencapai dia. Segera, semua orang tercengang saat mereka melihat 2 kaki ilusi mengambang ke kedua sisi. 2 kaki ilusi muncul menjadi seperti substansi seperti itu akan bertabrakan dengan tinju Lin Xiuya dan Liu Qing dan langsung mengeluarkan energi yang sangat menakutkan. Pertukaran pertama. Bang bang bang, suara rendah dan dalam teredam muncul di arena. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dengan cara seperti meriam pada saat itu, menyebabkan sosok Lin Xiuya dan Liu Qing secara eksplosif mengundurkan diri dengan lebih dari 10 langkah. Mereka masing-masing meninggalkan jejak kaki yang dalam setiap kali kaki mereka menyentuh tanah. Orang ini, kecepatan dan kekuatan yang menakutkan. Liu Qing menstabilkan tubuhnya saat pikiran melintas di hatinya. Pori-pori di seluruh tubuhnya tiba-tiba menyusut. Segera, garis hitam tiba-tiba melintas di matanya seolah-olah itu melewati celah di ruang angkasa. Reaksi Liu Qing juga sama cepatnya ketika bayangan hitam muncul. Kakinya melangkah maju dan sosoknya yang tinggi dan kuat dengan cepat menarik diri. Sosok hitam itu muncul dan Xiao Yan tersenyum. Kakinya menyebar ke arah penarikan Liu Qing dengan cepat. Segera, kekuatan hisap liar yang tak terlihat melonjak keluar. Liu Qing dengan cepat menarik tubuh segera melambat di bawah kekuatan hisap liar yang ganas. Namun, tanpa menunggu dia meningkatkan kekuatannya untuk mundur, gaya hisap tiba-tiba menghilang. Gaya dorong kuat dengan cepat mengikuti, mengguncang sosok itu sampai bergerak kembali dengan cepat.
Kakinya juga menarik bekas luka panjang di tanah. Pertukaran kedua. Dou Qi melonjak keluar dari tubuh Liu Qing dan menghilangkan sesak dada yang disebabkan oleh kekuatan hisap dan kejang. Dia menoleh dan melirik garis batas, hanya 2 hingga 3 meter di belakangnya. Beberapa keringat dingin tanpa sadar muncul di dahinya. Dia hampir terlempar keluar dari garis batas. Sekarang bukan waktunya untuk bersuka cita. Tawa kecil tiba-tiba menular begitu Liu Qing menarik nafas lega. Suara gemuruh samar terdengar dan sosok hitam muncul di depan Liu Qing dengan cara yang sekali lagi menyebabkan semua orang tercengang. Cakar pembelah peti mati, keretakan hebat. Ekspresi Liu Qing tenggelam ketika melihat bahwa Xiao Yan hendak mendekatinya. Tangannya yang sedang menggodok Dou Qi tiba-tiba diperpanjang. Dou Qi melilit tangannya dan mengecatnya menjadi sesuatu seperti cakar logam tangan. Ini membawa fluktuasi udara karena mencakar kuat di dada Xiao Yan. Xiao Yan tidak menghindar saat dia melihat Liu Qing yang telah menunjukkan gerakan terbaiknya. Jarinya melebar dengan cara yang aneh. Setelah itu, ia menjentikkan beberapa kali. Udara yang terbawa oleh jentikan itu seperti bola meriam yang tak terlihat yang menyerang berulang kali terhadap cakar tangan Liu Qing, benar-benar menetralkan kekuatan menakutkan yang dibawanya. Pertukaran ketiga. Rasa sakit menusuk itu samar-samar ditularkan dari tangan Liu Qing karena dia terus diserang dari udara yang Xiao Yan balikan. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk menarik telapak tangannya dan mundur. Dia membawa aura ganas dan langsung menerkam ke sisi tangan Xiao Yan. Cakarnya tiba-tiba berubah sikap saat ia memanjang dan dengan kuat meraih kedua tangan Xiao Yan. "Lakukan!" Liu Qing tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah setelah meraih kedua tangan Xiao Yan. Angin bertiup melewati punggung Xiao Yan saat suara gemuruh Liu Qing terdengar. Tubuh Lin Xiuya melintas dan muncul. Tangannya terkatup rapat saat pisau hijau pucat berputar di sekeliling mereka tanpa henti. Segera, mereka menjadi seperti tombak panjang yang tajam yang dengan marah menabrak punggung Xiao Yan. Peristiwa tiba-tiba yang tak terduga dalam arena menyebabkan gelombang seruan untuk segera muncul di galeri tampilan. Sekarang tangan Xiao Yan sedang terikat, kemungkinan bahwa dia akan mengalami kesulitan melarikan diri dari serangan Lin Xiuya. Tangan pisau seperti Lin Xiuya akhirnya akan mencapai dan sangat memukul punggung Xiao Yan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat dia hendak menyerang, tangannya dengan aneh melewati bagian dalam tubuh Xiao Yan. Adegan aneh menyebabkan kegemparan untuk segera muncul di seluruh arena. Orang ini benar-benar mempraktekkan gerakan petir 3000 sejauh itu. Sukian terkejut ketika dia menyaksikan pemandangan aneh di bawah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut bergumam pelan. Ekspresi Liu Xiuya dan Liu Qing berubah secara drastis sesaat bahwa tangan pelaku melewati tubuh Xiao Yan. Liu Qing adalah orang yang paling tidak percaya. Ini karena dia sudah jelas merasakan bahwa Xiao Yan memang benar-benar ditahan olehnya sesaat sebelumnya. Namun, Xiao Yan anehnya menghilang sesaat kemudian. Ini seharusnya menjadi pertukaran kelima kan? Sebuah tangan yang agak dingin tanpa sadar dan diam-diam menekan dada dan punggung mereka sementara ekspresi keduanya menjadi berubah drastis. Angin samar yang dipancarkan menyebabkan semua pori-pori di tubuh kedua orang tiba-tiba terbuka lebar. Jika sebuah kekuatan dipancarkan dalam posisi ini, sepertinya Liu Qing dan Lin Xiuya setidaknya akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Tubuh Lin Xiuya dan Liu Qing langsung menegang saat poin fatal mereka tertahan. Keringat mengalir liar dari dahi mereka. Kecepatan orang itu sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Bang bang bang, sebuah kekuatan lembut tiba-tiba meletus dan mengguncang Lin Xiuya dan Liu Qing keluar dari arena. Setelah itu, tubuh mereka secara menyedihkan berguling beberapa kali sebelum stabil. Apakah sudah selesai? Galeri melihat benar-benar diam. Hanya tawa lembut Xiao Yan yang terdengar.
Banyak orang tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran ini. Namun, kecepatan yang tidak biasa dari Xiao Yan di mana dia anehnya muncul dan menghilang dalam sekejap menyebabkan semua orang diam-diam merasa terkejut. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya rusak karena tepuk tangan. Setelah itu, tepuk tangan gemuruh-gemuruh yang bisa menggerakkan gunung dan menggulingkan laut bergema. Lin Xiuya dan Liu Qing memanjat dari tanah. Mereka saling bertukar pandangan, tersenyum pahit, dan menggelengkan kepala. Jaraknya terlalu besar. Pada dasarnya tidak ada sedikit pun kemungkinan perbandingan. Mereka tidak memiliki sedikit kemungkinan untuk menang di depan kecepatan yang menakutkan tersebut. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, saya masih bisa keluar sampai kami berdua kalah dengan luka serius. Sekarang, Liu Qing tertawa pahit. Wajah Lin Xiuya juga dipenuhi dengan senyum pahit. Meskipun Xiao Yan luar biasa saat itu, dia hanya bisa menyebabkan Lin Xiuya melihatnya sedikit serius. Siapa yang mengira bahwa dalam 2-3 tahun, Lin Xiuya sendiri harus memandangnya. Tidak heran bahkan seorang gadis yang luar biasa seperti Sun Er menyukainya. Dari kelihatannya sekarang, dia memang memiliki kualifikasi. Lin Xiuya menghela nafas pelan di hatinya saat dia mempelajari pria muda di atas panggung yang menampilkan senyum hangat. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.